Bab 25 Korea 2. Di sebuah mobil mewah Cadillac One, Elvano sedang fokus dengan tabnya. Sedangkan Raina duduk menikmati perjalanan mereka menuju airport. Hampir 1 jam perjalanan menuju airport dan Raina seperti biasa, selalu tidur dalam mobil. Wanita ini apa tidak bisa menunggu sebentar saja? Ujar Elvano yang melihat Raina tertidur. Dia keluar dari mobil mewah itu dan membangunkan Raina dari pintu sisi lain. Raina Avelan Patra, panggil Elvano lembut. Aku masih ingin tidur. Ucap Raina kini malah memeluk tubuh Elvano. Raina, ini urusan pekerjaan bukan liburan. Gerutu Elvano dalam hati. Terpaksa Elvano harus menggendong tubuh Raina ala koala. Elvano terus berjalan sambil membawa monyet yang sedang tertidur. Berjalan menuju tempat jet pribadi milik Elvano. Raina, kau bukan membantu mengurangi pekerjaanku yang ada, aku harus mengurusmu seperti ini. Gerutu Elvano sambil terus membawa Raina yang tertidur. Saat hendak ingin naik ke dalam pesawat, Hendra melihat Elvano yang menggendong tubuh Raina. Nyonya tertidur, Tuan? Apa perlu saya bantu? Ucap Hendra bertanya. Kau ingin membantu apa? Menggendong istriku? Kau sudah bosan hidup rupanya. Cetus Elvano menatap tajam Hendra. Bukan begitu, Tuan. Terus? Apa? Ingat Hendra, siapapun tidak boleh menyentuh wanitaku. Camkan itu. Ucap Elvano sinis dan langsung menaiki tangga. Aku rasa dia mulai menyukai monyet kecilnya. Guman Hendra dalam hati. Elvano membawa Raina di kamar kecil yang ada di dalam jet itu. Seluruh pramugari pribadi Elvano menatap tajam ke arah Raina. Selama ini yang mereka tahu, Elvano tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Mereka hanya tahu cerita tentang masa lalu Elvano Laura. Namun sekalipun Elvano tidak pernah membawa Laura ke tempat penerbangan pribadi Elvano. Permisi, Tuan, ada yang perlu saya bantu? Ucap pramugari wanita cantik yang berpakaian sangat mini, rok span mini dan baju yang terbuka bagian dada sehingga membuat bagian dada para pramugari terlihat sangat jelas. Sediakan saja makanan yang banyak, jangan lupa es krim dan coklat karena itu sangat membantu monyet kecil untuk diam. Ucap Elvano santai sambil memperbaiki posisi tidur Raina dan memakaikan selimut tipis karena Raina menggunakan dress. Baik, Tuan. Ucap pramugari itu memperhatikan tingkah Elvano kepada Raina. Siapa wanita itu, mengapa Tuan Elvano sangat peduli padanya? Guman pramugari itu dalam hati. Setelah ada semua beres, kini jet pribadi itu mulai membawa mereka menuju Korea Selatan. Butuh waktu 14 jam perjalanan. Elvano dengan setia menemani Raina yang tertidur pulas sambil mengotak-atik telepon genggamnya. Tanpa disadari, Raina yang tertidur pulas kini memeluk pinggang Elvano. Elvano yang melihat itu hanya terkekeh lucu melihat wajah polos Raina tertidur. Sebenarnya dia monyet atau beruang? Bisa-bisanya dia hibernasi selama itu. Cicit Elvano pelan. Namun hal itu membuat Elvano merasa pening kala tiba-tiba tangan kecil Raina kini menyentuh Vano Junior yang masih tertutup celana lengkap Elvano. Sialan! Monyet mesum ini apa yang dia lakukan? Ucap Elvano kini menghentikan aktivitasnya dengan ponselnya, kala melihat tangan Raina yang nakal. Apa yang dilakukan? Dia masih tertidur, tapi mengapa dia memancingku? Gerutu Elvano yang kini merasa sesak. Raina yang masih tertidur pulas ternyata sedang masuk dalam dunia mimpinya, entah apa mimpi wanita cantik itu hingga tangannya mengusap-usap Vano Junior Elvano. Elvano ingin menggeser tubuhnya, namun saat ini posisinya Raina memeluk kaki Elvano seperti guling mengungkung kaki suaminya itu dengan erat. Namun bagaimana dengan tangan nakal wanita itu, benar-benar menguji iman seorang Gabriel Elvano Bedovan. Sitit! Raina, kau yang memulai semua ternyata. Bagaimana ini? Aku sudah mulai sesak. Gerutu Elvano yang sulit bernafas akibat ulah tanpa sadar istrinya, apalagi melihat paha mulus Raina yang kini terlihat akibat baju dress yang dipakai Raina sedikit terangkat. Monyet kecil, mungkin kau lupa kalau aku pria normal.
Jangan sampai acara peresmian pembukaan ini menjadi Raina unboxing. Gerutu Elvano berusaha untuk lepas dari ulah Raina. Kini Elvano berusaha untuk menepis tangan Raina, namun saat hendak mengangkat tangan itu Raina menolak, bahkan dia mengigau. "Kadalair sialan ini punyaku, beli saja punyamu," ucap Raina mengigau. "Hei, sadar kau yang mengambil milikku, mengapa aku harus membeli yang lain jika aku punya?" Gerutu Elvano semakin tidak tahan. "Raina, teriak Elvano yang sudah tidak tahan lagi. Raina yang mendengar suara teriakan Elvano kini mencoba sadar dari tidurnya. Tangan itu masih bergelayut di Vano Junior yang masih terbungkus rapi. "Mengapa kau berisik sekali, aku masih mengantuk," ucap Raina yang belum sadar. "Bagaimana aku tidak berisik, manyet kecil, lihat ulahmu," gerutu Elvano sambil melirik tangan dan kaki Raina yang masih setia di kaki dan Vano Juniornya. Apa ini yang keras?" ucap Raina terkejut dan langsung berdiri. "Sadar, kedulair mesum," teriak Raina. "Diamlah kau yang mesum, bukan aku," ucap Elvano berlari ke kamar mandi pesawat itu untuk menyelesaikan misinya yang tertunda akibat ulah Raina. "Astaga, apa yang kau lakukan, Raina?" ujar Raina mengacak-acak rambutnya. Tidak pasti dia yang memulainya, bagaimana mungkin?" "Raina bodoh. Apa yang kau lakukan, bisa-bisanya melakukan itu? Rendahan sekali dirimu, Raina, asialan," ucap Raina terus mengumpati dirinya sendiri. Bagaimana tidak setelah ini dia tidak akan berani menatap Elvano. "Oke, tenangkan dirimu, Raina. Kau hanya perlu diam dan di luar saja. Kau cukup diam dan tidak usah menatap kadalair itu." "Tenanglah, Raina, anggap saja tadi hanya tragedi," ucap Raina berjalan keluar dari ruangan itu. Raina sangat malu jika harus berhadapan dengan Elvano sekarang. Saat keluar dia melihat beberapa pengawal dan juga ada Hendra yang sedang fokus dengan komputernya. Raina duduk di depan meja Hendra. "Nyonya, apa yang Nyonya butuhkan?" ucap Hendra terkejut melihat Raina. "Aku lapar, hehe," ucap Raina terkekeh melihat Hendra. "Apa yang Nyonya pikirkan? Sepertinya Nyonya sedang bingung," ucap Hendra bertanya kepada istri tuanya itu. "Tidak ada. Ngomong-ngomong, perjalanan ke Korea apa masih lama?" ucap Raina bertanya kepada Hendra. "Sekitar 10 jam lagi, Nyonya." "Oh begitu. Baiklah, di sini apa ada minuman dingin? Aku sangat haus," ucap Raina bertanya kepada Hendra. "Nyonya ingin minum, biar saya minta pramugari menyediakannya. Katakan saja di mana, aku akan memilihnya sendiri. Nyonya tenang saja, pramugari akan membawakan minuman untuk Nyonya." "Baiklah," ucap Raina kini bingung dengan situasinya. Kini Talita sedang berada di mobil miliknya, dia sedang berjalan menuju mansion besar milik Elvano. Saat sampai di gerbang besar utama kediaman Elvano, mobil Talita dilarang masuk ke dalam mansion besar itu. "Mengapa kau tidak membuka pintu?" teriak Talita kepada penjaga gerbang. "Maaf Nyonya, Tuan melarang kami untuk memasukkan siapapun ke dalam mansion selama dia dan Nyonya Raina sedang di Korea." "Apa kau bilang Korea?" "Iya Nyonya, Tuan Elvano dan Nyonya Raina tadi pukul 12 siang melakukan pemberangkatan ke Korea Selatan untuk peresmian cabang baru. Untuk pulangnya kami tidak tahu." "Sialan, bisa-bisanya gadis itu sekarang ikut kemanapun Elvano pergi. Apa Elvano memang mencintai wanita jalang itu? Bagaimanapun aku tidak akan membiarkan itu. Aku sudah melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan Daina. Sekarang aku harus menyingkirkan gadis tengil itu." Gerutu Talita dalam hati langsung meninggalkan tempat itu. "Udah muka ampelan bedak. Sombong lagi. Memang wanita ular. Untung saja Tuan Elvano benar memilih Nyonya Raina. Lagi pula sifat Nyonya Raina sangat mirip dengan Nyonya Daina." Celoteh pengawal itu mengingat tingkah Talita jauh berbeda dengan Raina. Sedangkan seorang pria tampan kini berada di salah satu high school terkenal di New York. Kini dia melangkah masuk ke ruangan Dewan Perwakilan Siswa. "Selamat siang Tuan Zhe Shanshan," ucap Dewan Siswa.
Selamat siang Nyonya, to the point saja. Saya kemari ingin menanyakan apa betul Raina Avalon Patra bersekolah di sini? Benar Tuan, saat ini Raina telah selesai dengan ujian akhirnya. Ada apa Tuan mencari Raina? Syukurlah aku sudah lelah mencari keberadaannya, saya boleh meminta alamatnya. Kemudian Dewan Siswa memberikan data diri Raina. Namun Z hanya mendapatkan informasi lama. Tidak ada alamat selain ini? Saya sudah ke tempat ini namun saya tidak menemukan apapun di sana. Kalau untuk itu saya tidak tahu, namun saya tahu Raina bekerja di sebuah kafe, mungkin Tuan bisa mencarinya, saya akan menulis alamat kafenya. Kau di mana Raina? Apa kau baik-baik saja? Guman Z dalam hati. Elvano yang sedang berada di kamar mandi setelah aksinya menyelesaikan penyelamatan kepada Vano Junior, kini dia menatap wajah tampannya di sebuah cermin kecil di dalam kamar mandi pesawat itu. Hei Ivano Junior, bagaimana bisa kau cepat bangun kala bersama dengan monyet kecil itu? Dasar pemilih! Gerutu Elvano kepada Vano Junior miliknya. Elvano dia bukanlah pria muda tertarik dengan wanita, seseksi apapun wanita yang bertemu dengannya semua terlihat sangat murahan bagi Elvano. Tapi berbanding terbalik ketika bersama Riana. Hanya gadis itu yang bisa mengendalikan semua tentang Elvano. Ini es krimnya Tuan, ucap pramugari itu kepada Hendra. Berikan kepadanya. Ucap Hendra kepada pramugari itu menunjukkan ke arah Raina yang sedang duduk termenung di sisi lain tempat duduk kosong di dalam jet itu. Pramugari itu menatap sinis ke arah Raina yang terus melihat pemandangan dari jendela jet itu. Di pikiran Raina saat ini bagaimana dia menghadapi Elvano. Ini es krimnya, ucap pramugari itu sinis. Oh makasih, ucap Raina tanpa sadar dengan ekspresi wajah pramugari itu. Raina dengan cepat menatap wajah pramugari itu, terlihat pakaian mini pramugari itu, membuat Raina merasa risih. Lain kali kalau mau cari es krim jangan di dalam pesawat, kami bukan penyedia makanan untuk Anda, ucap pramugari itu sinis. Terus tugas Anda apa jika tidak meladeni penumpang jet ini? Makan tidur? Mau makan gaji buta? Ucap Raina kesal karena ditatap sinis oleh pramugari itu. Kau pasti hanya pemuas Tuan Elvano saja kan? Sudahlah, aku malas berdebat dengan orang rendahan sepertimu. Ucap Raina kini memakan es krimnya. Melihat kau berpakaian seperti itu, siapa yang tertarik denganmu? Ucap pramugari itu sinis. Pergilah atau kau akan hancur detik ini juga. Cetus Raina sinis. Jalang dari mana Tuan Hendra temukan ini? Ucap pramugari itu meninggalkan Raina. Raina yang mendengar itu memilih diam karena dia sedang fokus memikirkan bagaimana caranya menghadapi Elvano. Raina, ah! Ucap Elvano datar memanggil Raina.